Jadi Martin, apa tugas kita di saat-saat terakhir ini? Berhubungan baik dengan Tuhan dan mematuhi perintah-perintahnya. Keluarlah dari kota-kota. Jangan hidup dalam pengaruh kota-kota. Siapkan lahan untuk Anda di mana Anda dapat menanam sayuran Anda sendiri. Karena waktu jual beli akan menjadi kenyataan. Anda mungkin ingin memiliki wortel di kebunmu. Anda mungkin ingin memiliki labu di kebunmu. Dan Anda mungkin ingin memiliki ubi dan kentang di kebunmu. Agar Anda punya sesuatu untuk dimakan bila tidak bisa menjual membeli. Makanan pokok. Baik, jadi kita akan membahas masa kesukaran kecil dan kesukaran besar. Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Itulah Yesus. Ya. Jadi Martin, apakah saya harus panik tentang akhir zaman? Tidak. Siapa yang harus panik tentang akhir zaman? Orang-orang yang melawan Tuhan. Musuh, bukan? Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi nomor satu, kita telah mengatakan ini sebelumnya, orang-orang yang berada dalam kesulitan pada masa kesukaran bukanlah umat Allah, itu pihak yang lainnya. Tampaknya itu adalah umat Allah, karena hukum negara bertentangan dengan mereka. Dan Anda tertekan. Ya, dan para pedagang menentang Anda, dan negara menentang Anda, dan gereja menentang Anda, dan semua orang mencaci maki Anda. Tetapi sesungguhnya mereka yang berada dalam kesulitan. Jadi masa percobaan belum berakhir ketika Anda berada dalam masa kesukaran kecil. Tulah-tulah tidak akan turun, tetapi Anda akan mengalami kekacauan di kota-kota. Anda akan mengalami bencana alam yang berlipat ganda. Akan ada kebakaran, akan ada tornado, akan ada banjir. Gempa bumi. Spiritualisme akan muncul dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan semua itu akan bertentangan dengan firman Tuhan. Lihatlah tulisan terakhir Roberts dan Marlowe tentang keabadian jiwa, dan lihatlah apakah itu suatu kenyataan atau tidak. Kemudian akan ada tekanan ekonomi yang ditimpakan kepada mereka yang menolak tanda binatang itu. Tarif 25%. Atau 50%. Jika Anda mengikuti omong kosong ini 100%. Itu dia. Berapa banyak yang bisa Anda gunakan dari rekening bankmu? 25? Tidak. 50? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Kami mengambil semuanya. Oke. Ya, itu adalah kenyataan yang mungkin akan terjadi. Keluarlah dari kota-kota saat Tuhan membuka jalan. Tanamlah sayur-sayuran Anda sendiri. Kabarkan pekabaran yang akan terdengar menjadi seruan nyaring sebelum masa percobaan ditutup. Itu tugas Anda. Itu tugas Anda sekarang. Dan penyelidikan hati. Mari kita luruskan hal ini. Itu sekarang. Itu sekarang. Kita di sana. Kita sudah sampai. Mulai lakukan ini sekarang. Berapa banyak lagi yang Anda ingin semua hal ini terjadi? Tidak pernah seperti ini. Ya, jika Anda tidak melakukannya sekarang, maka pada saat keadaan benar-benar sulit, Anda akan mengalami kesulitan. Adalah kemuliaan Tuhan untuk berbelas kasihan, penuh kesabaran, kebaikan dan kebenaran. Terjadi keadilannya yang nampak dalam menghukum orang yang berdosa adalah kemuliaan Tuhan. Seperti itu manifestasi dari kasih sayangnya. Pembalasan akan datang. Dan betapa indahnya posisi kita untuk dapat berada di pihak yang tidak akan menjadi bagian dari pembalasan. Ya, itu penting. Itu pembalasan siapa? Tuhan akan melakukannya. Bukan manusia. Tidak akan ada kebangunan rohani bila manusia yang melakukan ini. Tidak. Namun akan ada kebangkitan kesalehan primitif. Ya. Tetapi dia yang akan berperang? Jadi masa kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera terbuka bagi kita. Dan kita membutuhkan suatu pengalaman yang tidak kita miliki sekarang. Dan yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Seringkali masalah lebih besar dalam antisipasi daripada kenyataannya, tetapi ini tidak berlaku untuk krisis yang sedang kita hadapi. Gambaran yang paling jelas pun tidak dapat menjangkau besarnya cobaan. Dalam masa pencobaan itu, setiap jiwa harus berdiri sendiri di hadapan Allah. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Dan dialah yang menyatakan mereka benar, bukan mereka sendiri. Benar sekali.